Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi di tanggal 12 Juni, seluruh satuan pendidikan SMA negeri maupun SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah akan mengumumkan penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan masing-masing. Mari kita pahami jalur-jalur apa saja yang ada di PPDB SMA negeri. Yang pertama ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan yang keempat yaitu jalur prestasi. Jalur zonasi. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMA Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Titik ordinat satuan pendidikan adalah gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan. Titik ordinat calon peserta didik berdasarkan alamat domisili kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi ini paling sedikit 55% dari daya tampung yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik yang bersangkutan dengan sekolah. Kuota jalur zonasi termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 12% dari daya tampung. Selanjutnya yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim dan atau piatu, yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Anak panti dan peserta didik yang wajib diterima melalui jalur afirmasi paling sedikit 20% dari daya tampung sekolah. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola atau ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Calon peserta didik yatim dan atau piatu yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Paling banyak 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi. Calon peserta didik anak panti paling banyak 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi. Calon peserta didik ATS paling banyak 3% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi. Selanjutnya yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua atau wali yaitu jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua atau wali. Perpindahan tugas
sekurang-kurangnya antar kabupaten atau kota. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang diterima paling banyak 5% dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua atau wali bekerja sebagai guru, dan anak guru mendapat prioritas langsung diterima. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali merupakan peserta didik dengan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten atau kota tempat calon peserta didik mendaftar. Jalur berikutnya yaitu jalur prestasi. Jalur PPDB prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20% dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor, yaitu nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada SMP atau sederajat pada mata pelajaran antara lain pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris, ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Demikian tadi jalur penerimaan peserta didik baru di SMA negeri di Provinsi Jawa Tengah, mulai dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.